Kawan yang mengatasnamakan Bulung, lalu dia nge-follow-followin semuanya, terus menawarkan untuk mengabarkan kalau Bulung itu ada giveaway. Tapi itu tuh tidak ya teman-teman, itu adalah fake account yang mengatasnamakan Bulung. Yes, jadi buat jangan semua, sampai tertipu ya. Jangan sampai tertipu, ingat ya. Pak Bulung kalau dia bilang giveaway ada, pasti ada. Itu pasti di IG-nya gua. Di IG-nya gitu. Pak Bulung ya, karena tentunya buat kalian semua kita akan menunjukkan drafting, ban and pick. 1-1 Kadita. Sedikit berubah karena akan ada grok dari tim RRQ Hoshi, Pak Bulung. Oke, bisa dibilang seperti itu. Grok. Jarang sih tapi ya. Jarang dilepas ya. Bahkan nggak terlepas dari 3 game yang sudah dimainkan. Oke. Dan ini 4 kali loh berarti buat RRQ mereka first pick. Itu dia, Grok ban. Masih tetap dengan 3 ban awal, RRQ Hoshi dan Onyx. Bakal ban ke arah Valentina kah? Atau ke arah dari Beatrix? Beatrix tadi udah kelihatan juga Valentina. Mungkin opsi terbaik untuk Onyx. Karena Valentinanya juga berulang kali merepotkan ya. 2 game Valentina menjadi kunci dalam permainan. Berarti Betul. Valentina untuk sekarang kemungkinan besar harus di ban terlebih dahulu. Apalagi sekarang first pick-nya adalah hierarchy. Mereka mengamankan Valentina ya udah. Gue setuju banget. Udah ban aja sih Valentina ya. Gak bisa, ban aja udah. Dibandingkan kelimpungan dan bahkan harus menggunakan ultimate yang tidak bisa diambil. Iya kan? Ada Pakito? Pakito. Ada Pakito. Tadi Pakito di first pick bukan jawaban. Matilda ada, Lilia juga ada. Tapi masih dengan Pakito. Albert gak sini? Masih cukup template. Ya, tadi bisa bergerak ke Albert tapi disesuaikan lagi ya. Dilihat dulu nih draftnya Onyx seperti apa. Bener, masih ada Lilia lagi ya. Lilia yang bisa diambil, Matilda juga bisa diambil. Itu dia. Dan benar, Lilia lagi. Hero-hero pejalan kaki bertemu dengan Lilia. Capek. Mohon maaf, lahir dan batin katanya dipegangin. Langsung dipegang kakinya. Langsung Idul Fitri ya, langsung mohon maaf lahir batin ya. Iya mau gimana Pak? Ini dia pick Matilda enak. Mau dengan 2 hero yang sama lagi Gak seperti tadi. apa-apa, pick aja Matildanya dulu. Ikutin ritme dari tim RRQ. Dan itu pun nge-deny lagi kan. Midliner yang biasa digunakan pula oleh Clay. Ya, entah itu Yip-nya, entah itu Parsia-nya. Iya. Dan juga Cloud kan tadi. Mereka langsung ngamanin Cloud, Parsia, ya Matilda. Apa tuh tulisan? Gak kebaca. Tulisannya apa tuh? Gak kebaca Pak. Gak masuk ke kamera. Oke, masih dengan Matilda dan juga Lilia. Ya, Matildanya ambil aja. Ya, ini 2. Matilda bahkan ngedinai ya. Sebenarnya beberapa hero-hero yang seperti Yip, Parsia. Yang kalau memang harus buka skill, nunggu dulu, channeling, jadi Basarnas. di-cancel dengan Matilda. Matilda dia jadi Basarnas. Menyelamatin teman-temannya semuanya. Ya sini. Tarik, selamat. Oke, Beatrix. Udah langsung diamankan plus Lolita. Oke, ini yang berbeda dari RRQ Hoshi. Pick kedua dan ketiganya. Dipaksa untuk pick ketiga dari tim Onyx adalah nge-pick Marksman-nya, Bu. Nggak mau kelas picknya tadi. Dipaksa. Karena RRQ udah dapetin duluan MM-nya. Kalau nggak dapet MM, ini di-ban MM-nya 2. MM dari siapa? Dari cewek. Ditutup lagi lah. Apakah Irisel atau apa? Tapi Esmeralda tetap berarti untuk seorang Boots ya. Oke, Esmeralda Boots. Bukan Fredrin berarti ya, udah berganti. Dan masuk ke dalam banning phase. Lolita yang bakal bisa ngedina juga untuk Soul Bloom yang dipakai oleh Matilda. Dan yang kedua, Esmeralda di sini bakal bisa ngambil shield, extra shield yang diproduksi oleh Lolita. Sementara Direct adalah satu pakem utama ya. Iya, kombinasi ya. Apabila Esmeralda dari RXP, yuk Direct-nya dihilangin. Iya, daripada kalah di satu lane. Betul. Iya. Mending dihilangkan dulu opsi tersebut. Soalnya nendangnya pakai hati banget. Ini Sama si dia mau main backline. Dia mau main backline tuh Esmeraldanya. Dan ya, kalau ada Direct, ini kombinasi terjadi loh. Direct, Pakito. Oh, ya kan. Kita pernah melihatnya di BTR ya. Ya, Armor Max Breaker. Dan juga Sorizo, wah kacau. Armor Breaker plus Physical Penetration. Ih, dalam banget. Lu defense lu dibuka terus dimasukin lagi penetrasi. Kacau jadinya. Oke, secara sustain hero Onyx Esports mereka udah punya. Mereka punya Matilda, Esmeralda. Ini dia. Ada komen dari Bae. Rek berbicara di mana Keyboy dan Key spesialis momen. Spesialis momen. Gua aneh banget ngeliat Rek pakai baju biasa ya. Kenapa? Gak biasa ngeliat berapa season gitu dia pakai jersey. Sekarang dia pakai polosan. Oke, semua ada umurnya. Kita balik lagi ke drafting. Kayaknya lebih ke arah junglernya lagi deh lo. Kayaknya Link lagi deh dari RRQ lo. Kalau nggak Link ini MM counter Beatrix. Tapi kayaknya Beatrixnya Skylar pede banget gak sih? Bentar, ini sekarang dengan hero-hero seperti ini, dengan XP Liner dihilang-hilangkan kayak begini, apakah ini Pakitonya memang diarahkan banget
ke XP ya. diarahkan banget gitu loh. Dipaksa. Disuruh ke Dipaksa, XP. iya dipaksa ke XP gitu. Karena paksa banget. Karena enaknya padahal di jungler kalau dari tim Ararki. Kenapa? Sideline mereka udah sakit banget damage-nya. Mereka juga udah punya Pakito di jungler. Itu kurang apa lagi? Tuh kan Link lagi. Jungler Link. lagi. Oke. Ditutup. Udah 3 game. Fanny Link. Di ban semuanya, di ban phase-nya kedua. Wow. Lancelot pick. Dengan Aduh. cukup cepat. Lancelot yang akan bisa memakan Lolita. Bisa nabrak arah dari Beatrix di early game. Cow jungler gak sih? Cow jungler atau Pakito jungler. Kan Seven main. Yuzong? Aku sih pikiran Yuzong ya. Tapi Yuzong berat. Lawan Esmeralda. Ya 50-50 ya sebenarnya. Tapi untuk tim fight-nya lah yang dilihat. Karena gak ada hero belakang juga buat Onyx. Hayabusa. Bisa. Hayabusa. Hayabusa jungler. Hayabusa jungler, Pakito tetap di samping. Mainnya di situ. Mid lanernya pakai yang punya range. Atau Waduh. sekalian aja Emon gitu ya. Aduh, cakep-cakep bener sih. Ih, lope-lope. Ini dia, garis keras dan ternyata di sana. Khalid. Khalid dan If. If. If-nya bisa di cancel, Khalidnya bakal jatuh ke R7. Berarti ini Pakito buat jungler. Counter Esmeralda dulu. Khalid. Khalid. Ya, tapi kan DJ Khalid on the floor. udah agak diturunin ya damage-nya dia. Tapi masih bisa, masih bisa. Ada quick sand guard untuk bisa defense juga. Biar tidak terlalu sering untuk melakukan recall. Dan last pick-nya. Kita belum melihat adanya gold laner bagi Onyx Esports. Ini Melissa banget sih. Melissa. Gak ada yang bisa gapai Melissa. Setuju lah. Melissa lah. Melissa juga bisa save nanti ketarik Matilda. Melissa main WON, itu Khalidnya tumbang. Cuman masalahnya Melissa balik lagi. Yang dia bawa Inspire. Ini kotak gede Matilda, banget loh. Matilda. Ada Matilda, harusnya Matilda. harusnya Matilda. Melissa ini. Matilda apakah emang bisa terus-terusan Melissa kalau nggak meng-cover? clean. Melissa kalau nggak clean. Dia butuh bersih. Cloud ternyata. Cloudnya masih standby. Gila. Keras nih tabrak nih. Iya. Ini nabrak nih. Iya loh. Kompos nabrak. Dia beranikan diri nabrak. Iya, jadi Lancelot Cloud bisa langsung di sampingnya Yves. Yves-nya bakal kaget. Bentar, apakah dia ngamanin Lancelot di early, Cloud untuk late game? Ya, setidaknya ada safety, ada jaminan juga. Lancelot early, Cloud dan Esmeralda juga ada di late game. Lilia bakal, Main late game. ya bakal mainin buat di early game-nya. Ada Lilia, Matilda yang selalu jalan bareng-barengan terus-terusan. Sedangkan RRQ, mereka early-nya cuma punya Pakito. Ini apalah? Beatrix, ini Beatrix-nya sih buat late game-nya kan. Lolita, Khalid, Yves. Gak ada early kecuali Khalid sama Pakito. Iya, ini early-nya. Tapi ya dengan match up seperti ini, early game siapa yang pegang? Ini dari tadi selalu bisa menang. Oke, siapapun yang memegang early game, kali ini akan berhasil mendapatkan kemenangan. Tapi Onyx telah memimpin atas RRQ. Apakah sang raja akan membalikan keadaan? So, FPL Playoff pada tepuk tangannya! Oke. Masih semangat. Ini dia, go to the land of doubt. Game yang keempat. Game yang keempat. Akan menjadi skor 2-1 untuk RRQ. Karena pasti itulah yang diharapkan oleh tiap fans yang ada dari RRQ Kingdom itu sendiri. Hanya saja yang mungkin akan terjadi hal seperti ini. Pakito ketemu Lilia di awal-awal kayak begini dengan spell yang tidak ada selain dari Retribution. Sulit gak sih Pak? Sulit gak ujung-ujungnya? Ya, solid banget. Dan bakal lihat di arah top lane. Boots melawan R7. Dan bahkan kita bisa bilang nampaknya dari tim Onyx mereka bakal coba menyelamatkan seorang Cloud di arah bottom lane. Oke, Albert sudah berhasil mendapatkan lagi ke arah satu Little Wanderer. Tapi Finn didorong mundur, Guardian Bulwark dikeluarkan, Wave Minion di tengah harus diamankan. Sementara di atas antara Esmeralda dan juga Khalid. Kalau kita lihat dari minimap, ini akan terus-terusan bertarung entah sampai kapan habisnya. Karena R7 sendiri dengan Khalidnya punya quick sensor gitu loh. Iya. Dia bakal bisa ngedep di depan umum kan begini kan. Tuh itu tuh, udah ngedep juga akhirnya. Tapi ya untuk di bottom lane-nya dari Kiboy masih nempel juga ya. Dan ini Onyx Esports akhirnya mereka juga memperkuat backup-nya di arah dari gold lane. Wow, saya seorang diri di Caster Indonesia. Tapi kita selalu 4-2 loh dari tadi kayaknya. 4-2. Belum ada 3 sama. Belum ada tiga Belum ada sama. ya, belum ketemu nih tiga Gak sama. pernah ada yang satu suara. Dan ini pakai Rainer, is okay. Asal jangan kayak Mirko. Tadi pas turnamen ya. 11 bulan pakai Rainer gak tuh? Dia pengen jangan dekat pakai Rainer. Nah pengen dia ini pengen kayak gini nih. Skylar aja ganti ini biru.
Enggak, tadi bercandaan aku sama Mirko pas tanding. Iya. Mirko tapi memang jago, Pak. Udah jago ganteng. Udah lagi. jago nge-cash. Jago main, jago Iya. main, Chris. Paket komplit lah udahlah. Aduh, udah semangat. Silakan loh. Kita malah curhat di sini. Oke, Skylar dan juga cewek bertemu di area court lane. Sementara di atas ada 2 untuk 1 tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan perkara Esmeralda. Hanya saja sekarang di area dari Taltal ada R7 yang mulai lompat dengan 1 di tornado yang dia miliki. Ada Phantom Execution. Sementara lagi Sentral tadi udah langsung dikeluarkan pula. Namun untuk kali ini dengan 1 cycle setidaknya dia bisa menyelamatkan diri dari rekannya. Walaupun untuk dirinya sendiri harus dikorbankan. Turtle menjadi milik dari Kairi. Kairi dapetin Turtle itu adalah salah satu poin yang mahal menurut aku. Kenapa? Kita melihat cewek ini butuh late game insurance. Ada suplai dana tambahan lah. Ini namanya subsidi silang dari seorang cewek. Oke. Subsidi silang. 3 support emblem, Esmeralda, Cloud, dan juga Matilda. Sedangkan dari Skylarnya dengan adanya Weapon Master pastinya yang dipakai juga. Dan jungle-nya, ini dua-duanya bakal fokus untuk dapetin teamfight ya, menangin teamfight-nya dengan killing spree yang dipakai. Jadi cuman ada 2 titik di movement speed buat si Albert ya, bedanya 3 maksimal speednya buat Lancelot, buat Kairi. Oke, ada tim fight kah sebentar lagi. Sans, knockout strike, Lexios, dan kalau Pagan. Kali ini Sans tidak ada sprint. Mencoba untuk bertahan, masih bisa dijemput oleh Keyboy. Keyboy save the day, tapi dari bottom lane. Dari seorang cewek bakal coba ditunggu. Skylar is coming up, tapi sedikit terlambat pergerakan dari seorang Albert untuk mencoba menjegal seorang cewek. Oke, Skylar di bawah udah bisa menghabiskan langsung ke arah wave minion. Wave minion habis, ini tolong dihabisin juga nih. 90% nih ya. Hampir habis tuh harga, hampir gratis tuh kalau belanja. 90% teman-teman, diskonnya ada QR code. Kalian bisa langsung menggunakan. Makanya Nobar MPL sambil order Grab, nikmat banget. Wow, di arah bottom lane Keyboy udah mulai harus respect dengan damage Skylar. Flicker digunakan karena 1 kali tembakan lagi mungkin saja dari Keyboy bisa dikembangkan. Skylar, again basic attack-nya biru. Memang terlihat di nerf tapi ya ketika di tangan yang tepat itu cukup berbahaya Pak. Yap, sementara itu sekarang Sans pun langsung dihajar habis-habisan. Sansnya diusir mundur, harus recall di area inner turret di bawah. Battle Mirror Image dikeluarkan pula Esmeralda di area mid melakukan sebuah rotasi, bergerak sepertinya untuk bergabung mengamankan ke arah Turtle selanjutnya. Ada Keyboy, lalu udah ada charge. Walaupun untuk kali ini Guardian Bulwark ya, namun bisakah dia bertahan karena itu adalah sebuah trigger dan juga reload animation di bagian belakang. Ceweknya diusir mundur. Tapi Turtle ada di bagian bawah dan dekat sekali dengan beberapa pemain Arkeosi dan mereka harusnya bisa mendapatkan Turtle ini tanpa ada gangguan. Dan ya begitu berarti. Tidak ada Little Wanderer, tandanya tidak ada jembatan untuk Kairi pulang. Iya. Itulah yang dilakukan Kairi ketika terlihat gak ada hero dari Arkeosi, gak ada jembatan pulang. Daripada gue dive in, masuk ada retribution, gue tumbang. Udahlah. One way ticket jadi ya. Iya, bukan one way ticket lagi. Ini perjalanan pulang tanpa pergi. Perjalanan pergi tanpa pulang. Oh ya, sorry dong. Oke, Cloud dengan Demon Hunter Sword dan mungkin untuk Matrixnya BOD akan jadi target item pertama dia. Tapi dia juga punya Furious Hammer yang kita tahu ini Furious Hammer akan memberikan 12 physical penetration di early. Waduh, itu Finnya dari tadi Guardian Bulwarknya bagus banget loh. Ini yang harus dipertahankan. Tapi Fin, sedikit lagi IP Tisa. Untungnya ada 2 player. Namun Paki bakal burn. Mendadak mulai masuk hanya saja. Belum ada tadi 1 hit pun yang masuk ke arah player Onyx. Yes. Bukan hanya itu aja Pak Pulung. Yang harus diperhatikan oleh tim Onyx Sport adalah gimana caranya menjaga cewek dari serangan dari belakang. Berkali-kali Albert dan siapa tadi ya yang mencoba untuk mendapatkan cewek di arah belakang. Ketika lihat ada Battle Mirror Image, itu target utamanya. Lambang X itu bukan tanpa alasan. Aduh, Rennernya connect dan charge-nya juga connect. Untung menit 5. Iya. Bayangin kalau itu udah menit 15, sombong apa. Buset, dah 15. Damage-nya bisa 2-3 kotak ya. Betul, Bapak. Langsung masuk. Oke, tapi goldnya tidak terlalu jauh berbeda. Boots, satu buah Enchanted Talisman baru saja selesai. Tapi team fight di area dari gold, ini dia. Dari game yang pertama, kita tahu bagaimana beratnya untuk melakukan farming di gold lane. Dan 2 tim ini tetap berfokus untuk memenangkan gold lane mereka. Nih di area dari Purple sendiri ya, yang dimiliki oleh Onyx pun sepertinya nih mereka semua udah mulai berkembang. Ini setup seperti apa yang akan mereka rencanakan di Arkeosi gitu. Karena Arkeosi sekarang pun mereka harus menyamakan dulu kedudukan agar bisa menyeimbangkan lagi nanti entah itu dari segi boostingan mental yang mereka punya. Tapi dia bagian atas. What are you doing? Sprint telah digunakan dan untung R7 tidak ada 1 bar terakhir. Yep. Let of Despair again, Skylar. Ini permainannya seperti Kabuki ketika dia fokus ke Blade of Despair. Ingat gak, Bu? Iya, dia punya Blade of Despair tapi punya Furious Hammer juga. Iya, tapi dia bukan dalam
owning position loh menurut aku. Dia dalam posisi yang sama rata. Kalau under, tidak juga. Jadi keputusan yang cukup matang dan berani. Tapi kita bakal lihat apakah team fight terjadi. Satu buah The War Manipulation. Kairi ditutup. SM ke arah belakang. Cewek telah dikeluarkan. Dan bahkan Albert Retribution di sound point. Berhasil mendapatkan satu. Dari ke arah belakang. David terus lagi dan teruskan kemenangan itu semua. Dijemput. Execute Israel. Menjadi korban setelah hilangnya satu. Oke, hanya saja untuk kali ini mid lane yang berhasil langsung diamankan oleh pemain dari Onyx. Bergerak lagi semuanya ke area mid, ada gold buff yang menarik perhatian dari Albert. Tapi di area tengah dengan Bennett menghilangkan satu wave minion. Skylar menjadi abang-abangan yang memang menjaga pertahanannya dengan sangat-sangat baik. Dan di bawah wave minion dihantarkan pula. Wow, itu dia. Tinju dibalas benjol. Waduh. Dan bakal lihat purple buff kali ini terbuka. Kairi. Ingat Kairi masuk sekali. Ini berat dan bahkan dari satu dan tidak ada Black Juice. Nakosa dikeluarkan 3 coverisasi untuk seorang Kairi saja. Untuk seorang Kairi, purple buffnya walaupun dia bukan pakai link, di cover 3 orang bro. Yep, dan sekarang terlihat untuk Cloud-nya diberi makan oleh 2 wave sekaligus. Cuman itu memberikan celah di mana di bagian bawah berarti minim penjagaan dan tidak ada penjagaan sama sekali. Skylar sangat pintar untuk memanfaatkan itu semua. Berhasil menghancurkan Rototara dan objektif pertama sudah berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Dan ini harus mereka lanjutkan terus-terusan. Gitu. Skylar, dia harus bisa dihentikan ya, karena semakin late game semakin sakit. Itu connect-nya, damage-nya sakit banget dan Yip-nya menghilang. Hanya saja untuk kali ini Pinya apakah bisa bertahan karena 19 sempat dikeluarkan, tapi tidak. Karena langsung menghilang diri, Ranking Stelstra mulai menabrak ke bagian depan, tapi malah dirinya kali ini Arseven terjebak di bagian depan. Untungnya masih ada Quicksand Guard, dia numpang ngedep di depan umum, Mbak. Itu dia, DJ Khalid on the floor. Walaupun belum berhasil mendapatkan apapun. Dan ini dia, gue dijebak kesini sama cewek gue. Bohong sama pacar demi nonton MPL. Nonton Kairi, ya Allah. Makanya bang, ganteng sama jago retri ya bang. Berat saingan lu, Bang. Bang. Berat. Saingan lo. Kayak gue lah tuh Kairi soal mirip. Oke, kita bakal menuju ke arah line up lagi ya langsung ya. Boleh fokus yuk. Iya, dan mulai kita bisa lihat di mana Koi nampaknya akan coba melakukan pocket terhadap seorang keyboard. Dari segi damage yang dilihat, kayaknya Clay ini bisa menuju ke arah NOD nantinya. Tapi dengan ada posisi R7 yang terbuka, para pemain dari tim Onyx, mereka juga tidak takut dengan R7. Kenapa? Dengan adanya stream illegal yang dilakukan oleh seorang keyboard, ini bisa jadi satu buat team fight loh. Tapi masih ada jemputan. Jemputan terjadi, cewek ke arah belakang, dan itu dia. Distraction yang dilakukan Kairi versus Skylar. Dan bahkan Skylar mencoba untuk menggunakan Raider Rapat di daerah belakang ada bos. Surprise attack. Di daerah belakang masih ditutup oleh seorang Albert dan bahkan mega kill didapatkan karena dari seorang R7 udah gak ada yang bisa jemput lagi. Oke, R7 tertinggal sendirian setelah ada tadi gocekan ranking Sandstorm yang dikeluarin. Untuk Quicksand Guard-nya sudah terlihat semuanya dalam masa cooldown. Hingga dirinya hanya bisa mengeluarkan Desert Tornado yang dia milikin. Walaupun animasi dari Desert Tornado itu udah diturunin ya Om ya. Betul. Tapi tetap dengan deretan lawan yang begitu banyak di depannya. Bapak-bapak juragan tanah itu pun tidak akan bisa lagi. Sementara sekarang Lordnya akan diamankan oleh pemain dari Onyx Esports. Karena untuk pemain dari TLC agak sulit untuk bisa masuk ke bagian dalam walaupun sekarang di luar manipulation. Tapi dipanggil karena ada satu second kita juga kayak Dingwin. Tapi ternyata Lordnya berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Oh my god! Rena Rapati bro Skylar berhasil mencuri Lord. Tugas sama yang kita bergantung. Oh my god! Dan itu menstabilkan lagi permainan dari RRQ Hoshi dari sisi wave-nya. Gue kaget banget karena gue kira kalkulasinya gak dapet. Dan bahkan Rena Rapati sampai membuat terjatuh. Dan gila, ini benar-benar di luar nalar permainan seperti biasa. Sorry, gue agak kaget tadi soalnya. Oh my god. Oke, tapi Blade Armor sudah selesai juga untuk Boots. Dia agak sustain untuk berhadapan dengan Skylar karena Blade Armor akan menjadi potongan puzzle untuk Onyx Esports ataupun nantinya untuk RRQ Hoshi sendiri berhadapan dengan marksman yang cukup tajam seperti ini. Untungnya ada Lilia was a little girl. Iya. Untungnya masih ada Papulung juga. Dan bahkan Albert di depan sana. Bakal siapa untuk mendistraction. Matilda ke arah depan. Masuk terlalu jauh. Keyboard terlalu sakit damage-nya. Mundur ke arah belakang. Rena Rapati membuat Bolt sedikit kewalahan. Kairi back to everybody. Dapat selesai no better blast. Albert. Satu point kill. Mundur ke arah belakang. 3 hilang.
Teman-teman, ini bencana untuk tim RRQ House. Oke, ada 3 player kali ini dari Kyoshi dan mereka pun harus reset lagi setelah tadi mendapatkan Lord. Mereka hanya tinggal untuk sekarang ini hanya menstabilkan lagi nih. Nggak perlu terburu-buru, tapi Skylar udah mulai hadir untuk bisa memberikan bantuan. Namun tadi ada setup yang memang berhasil di counter balik oleh Onyx. Bagus banget setupnya. Lilia lagi was a little girl dan eksekutornya Kairi. Sing. Oke, kita lihat untuk instant replay by Samsung Galaxy A series. Ini dia Blazing Duet dari cewek juga bisa masuk. Dan stansnya yang menjadi eksekutor sebenarnya. Karena dari arah belakang stansnya ini nge-delay pemain-pemain RRQ House untuk kembali ke belakang sama dengan game yang ketiga. Untuk nominal blast-nya dapat banyak ya. Kalau enggak itu mereka bisa wipe out lah. Itu bisa rata loh. Tadi itu 3-1. Itu ngasih waktu. Iya. Walaupun itu ngasih Sepersekian, waktu banyak banget. Walaupun waktunya dikit doang gitu kan. Tapi setidaknya ada banyak momen yang berubah. Bro, Apa itu? duit bisa dikejar. Betul. Level bisa dikejar kembali. Betul. Tapi ada satu yang nggak bisa kembali. Apa? Waktu. Bener. Jangan pernah sia-siakan waktu bersama dia. Orang-orang tersayang kalian. Cie, jomblo. Bentar lagi kalau Curhat aja, heran. Ah, Apa sih? Orang ngomong fakta. udah omong. Ini daripada gua ikut nih orang. Oke, dan Cloud-nya ini duel marksman ya. Balik lagi dengan adanya Blazing Duet, Twin of Nature sudah tersedia bagi Cloud. Sedangkan untuk Beatrix-nya kita tahu bagaimana sakitnya hero ini dengan basic attack yang di Virus yang dibawakan nanti. Yap. Masuk ke late game. Jadi semua akan berfokus untuk marksman. Yap. Semua akan harus bisa numbangin antara marksman atau Yip-nya bahkan. Tadi Yip-nya tumbang kan tadi. Dari Clay-nya disamperin sama Kairi. Oke. Phantom Execute, basic attack. Atau Puncture, basic attack di samping dari si Clay. Nah, ini lagi nih, momen di Lord. Momen di Lord ada momen yang sangat mungkin ditunggu-tunggu oleh siapa nih. Tapi pinnya tertinggal. Ada Phantom Execution nggak kena, tapi Tonrosnya balik badan Kairi. Dalam hitungan source skill, Kairi udah all in. Dalam hitungan source skill ya, Kairi udah all in dan cooldownnya tidak secepat Albert. Tapi lihat, R7 bakal coba clear terlebih dahulu. Bakal coba disabrak oleh seorang Boot, tapi Skylar is coming up. Albert mengusir seorang Keyboy. Dan ini adalah keputusan yang tepat dari seorang Kairi. Dorong dulu aja minion di arah top lane. Biar RRQ House ke distract, dia reset lagi. Iya. Reset lagi, ulang lagi sampai ada Tonros, Iya, Phantom sampai- Execution. Oke, balik lagi, team fight lagi. Sampai sosmednya ada lagi semuanya ya. Kayak segini nih, kan hijaunya udah muncul nih di kanan Ya. atas. Oke, gue bisa punya Phantom Execution nih. Mau team fight lagi nggak? Ayo. Gas. Ini di tengah nih gregetan banget ngeliat satu outer turret di mid lane ini ya. Gregetan banget. Itu didorongnya, ditendangnya di bagian pondasinya sedikit kayaknya udah langsung hancur. Salah. Jadi- Lo tau nggak Pak Pulung? Ini Kairi ngebasin rambut aja dia udah hancur. Karena Kairi pakai head and shoulder. Ih sedap kali. Nah. Iya, dia mana mainnya kenceng banget ya kan. Makanya pakai Samsung, pakai defense-nya Samsung Galaxy A series. Pak. Makanya tuh kalau untuk main lane slot kayak begitu mah makin enak lagi bro. Makanya mau jago kayak Kairi, mau Hey. peseng, pakai Samsung Galaxy A series. Oke, ada Oh. satu tuh outer turret berhasil Sama diambil. Kairi kan? Iya. Nah, dikibasin rambutnya bro. Oke, BOD juga selesai untuk Kairi. Team fight ini bakal terjadi untuk Lord. Tapi Lordnya belum yang evolve. Jadi sebenarnya kalau siapapun yang mendapatkan Lord ini sebenarnya masih bisa bertahan. Yep. Cuman ya kalau sampai kecolong lagi ada tim wipe yang terjadi. Ya salah satu tim ini harus bersiap juga dengan resiko yang terjadi. Oke, sementara Butch belum mau bergabung. Konsil, Hanya Konsil. saja sekarang Konsil. Mau pergi ke arah mana, posisinya ketahuan. Dan Keyboy pasti aku sudah memberikan informasi kepada rekannya. Untungnya satu hal Pak Pulung. Apa itu? Dia tuh nyari cewek. Tapi lihat R7 terkena damage cukup sakit. Dijemput. Lawan ada quick stun guard. Masih bertahan, lihat lagi-lagi ngedep dulu bos. Ngedep dulu, Bos. Ngedep dulu bos. Ngedep depan umum, Bos. DJ Khalid. DJ Khalid. On the floor. Oh, sudah pasti. DJ Khalid on the floor right here. Masa ya DJ Khalid on the spot kan beda lagi. Ya, kalau misalnya DJ Khalid on the fly, beda lagi. On the sky. Ntar jadi DJ in the sky. Hey, namun kita lihat tuh ada kakak megang tim RRQ. Yeay, mudah-mudahan tim RRQ menang juga ya kayak pasti doanya seperti itu kan. Kak, tolong ya. Amin, amin. Jangan buka masker ya kak. Kita nggak kuat kak ngeliat yang adem-adem. Bener, aduh. Kita kayak- cuma manusia biasa kak. hai. Tapi sebelum itu ada Finn. Mencoba untuk mengganggu seorang cewek. Albert melihat sedikit distraction Sans. Sans gak punya Black Juice. Informasi telah diberikan. Aduh, retribution akan Wah, terjadi. keren. Tapi Albert terlalu dalam. Dan posisi dari Finn sekaratul. Maut yang bisa ditumbangkan dengan cepat oleh pemain dari tim Onyx Esports. Ini digeser ke menit 18 nggak sih Lordnya? Digeser ke 18. Nanggung banget loh ini. Ini bisa dibilang mereka akan melakukan satu buah distraction. Lo mau Lord, tapi lo wipe out.
Yap. Putusan itu. Lo mau Lord tapi lo wipe out. Itu pilihannya. Dan ini ya dari sisi rapi-rapian, mungkin wave minion management, Onyx Esports mereka unggul. Jauh. Di bottom lane-nya lihat seberapa jauh, itu udah panjang banget tuh lane yang dibangun sama Boots. Tahu nggak? Udah ngelewatin river jauh banget masalahnya. Ini bukan tipikal bermain boot. Ini tipikal bermain Chorizo. Oke. Yes. Dia nggak peduli, dia nggak bakal team fight. Lihat, di bawah terus. Dan R7 harus bantu team fight. Kali ini, menurut aku pribadi, informasi telah didapatkan oleh seorang R7. Di bawah masih ada Esmeralda. Esmeralda sudah membantu. Minion masih bergerak. Mobil dikeluarkan. Team fight terjadi. Real world manipulation. Dan bahkan planting dua dari seorang cewek. Masih bisa ditahan. Albon, immortality-nya pecah. Bakal coba mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim Onyx mereka kehilangan seorang stun. Tapi lihat. Dari seorang bus menutup seorang Skylar dan Albert. Where are you going? Weapon the best dengan Janetro. Looking for double kill. Tidak ada puncher. Fizz akan mengorbankan jiwa dan raganya untuk seorang R7. Oke, 3 player Roji. Gue udah bilang, lo mau loss apa wipe out? Lo pilih aja. Hampir terwipe out loh barusan Arkeosi. Untuk dari formasinya, ini terpecah belah banget loh. Tadi sebelumnya, lo gue kasih Lord, lo wipe out. Oke. Sekarang, oke lo gak gue kasih Lord, tapi ya tumbangnya banyak deh. 3 Pak. Iya, gak Kalian segini Pak. Gak ada opsi. Oh bawa apa belum? Gak ada opsi. Oke dia. Lordnya di reset. Lordnya di reset menit 18. Iya dong. Meledak-meledak udah ini Lordnya habis ini. Ini belum kan? Belum 18 ini. Tapi nggak sampai pun nggak jadi ini mah. Gak di reset ini. Gak di reset. Gak di reset, oke. Oh, kok gak di reset ya? Gak, keputusan orang kan beda-beda. Beda. Pak. Keputusan orang beda-beda. Oh mungkin mereka ingin mendapatkan dulu ke arah satu base turretnya dulu Pak. Oh benar. Baru benar, Lord selanjutnya itu langsung fokus ke base utama. Benar. Wow. Benar itu make sense banget. Jadi pakai pakai Lord yang ini. Dapat base turret dulu. Innernya dulu, super minion, pasif kan udah nggak ada. Sekaratin. Nanti Lord selanjutnya bikin berantakan lebih base turretnya jadi one straight push. Iya. Make sense. Tuh, make sense. Ya, make sense. Capek banget gue, tapi ini dia damage deal by Axe Clay merajai. Ya, Clay di garis depan pastinya dengan gift-nya dia. Karena ini adalah hero yang punya jarak sangat-sangat jauh sekali. Tapi lawannya dia sebenarnya masih ada Matilda sih. Counter utama, counter alami untuk gift. Oke, ini di bawah Lordnya udah siap untuk masuk. Tapi Konsil, di manakah itu berada hanya Finn sendirian? Coba itu kan atas satu besarnya dihancurin lagi. Konsil, di manakah kau berada? Kenapa nyanyi? Karena team fight akan reset lagi. Seperti yang lo bilang, Pulung. Maka sense ketika tidak di reset Lordnya. Karena dihancurkan dulu. Ini bermain trigger disiplin opung. Jadi nggak menggebu. Nggak adrenalin rush, tapi grogotin satu-satu. Bahkan Lord selanjutnya didapatkan Onyx sekalipun ya mau end atau tidak, itu kayaknya lebih ke arah tidak. Ya, dan pada akhirnya juga ya, dari game time seperti kita melihat adanya late game. Waduh. Bakal ada adu tarik ulur, adu makro, adu landing phase, wave minion management. Oke, dan bahkan kita lihat juga ya, ini udah mulai memasuki Lategame. Di mana late game Ji. Lancelot udah mulai playoff. Ini lagi hening banget nih suasana nih. Gua denger banget tuh. Apa tadi? Lategame. Oke, biasa. Gua caster England. Betul lu. Ini setupnya lama loh. Nah masalahnya ini kalau misalnya tim Onyx ada yang kecuri satu. Ini bisa dibalikin loh keadaannya. Bahkan oke, kita anggap gak kebalikin keadaan. Tapi 7.000 utang dari Arkeos bisa ditebus 5.000 minimal. Kalau satu ke pick off. Apalagi yang ke pick off Kairi. Wah. Shootdown. Itu masalahnya Kairi bergabung dengan yang lain gitu loh. Kairi juga belum pecah celengan memang. Iya, boots yang mau dihancurin ini butuh berapa banyak source dan butuh berapa banyak waktu. Dan itu pun bisa dihancurkan lagi oleh 4 player lain dari Onyx gitu. Oke, ini ada fun fact juga. Apa itu? Dari Sobat Mobile Legends namanya Safan Dihari. Fun fact untuk Grand Final MPL Season 10, siapa yang nge-pick Assassin dia yang menang. Menarik. Ya kan Bung? Bisa jadi. Karina, ya kan? Terus ada tadi Link, Lancelot. Ya kan baru itu yang terjadi. Sekarang berarti di tangan Kairi. Kalau dari Funpak. Yang terjadi. Fun fact. Oke, tapi ini dia. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn. Oke. Kebetulan ada teman saya juga di sini menonton. Mana tuh dia tuh? Yang biasa bicara sama saya. Mana dia? Iya. Hilang langsung dia. Influencer MLBB ya. Udah berubah.
Oke deh kalau begitu tapi R7 masih berputar aja di dalam satu rumput yang ada di area mid. Ketahuan oleh Kiboy, Kiboy mulai mendurung belum lagi. Ada Lilia yang memang sudah melakukan pergerakan sama tapi Esmeralda Pak. Ini gameplay yang bagus banget. Sedang Oni mainin dari laning jauh. Yang Iya. jarang dimainkan oleh R7 Wah. dan juga Boots. Itu maksa pulang pasti. Maksa pulang, satu harus pulang. Kalau nggak endgame tinggal pilih. Ya, Kalau aku sih lepasin Lordnya. Ya, dan- Kalau aku ya, dibandingkan ke colong satu. udah ke spot juga kan, akhirnya langsung join nih Boots-nya. Ya, Waduh, Fit, ini- Fit, berani banget loh sendirian. loh, Vin dari harus depan loh. dijemput sih. Vin harus dijemput sih. Ini bahaya banget. Dan RRQ sih, dia nggak kenal kendor. Dia masih mau Gokil lebih. RRQ. Dia masih mau divide, dia mau reset. Gila. Bisa loh mereka melakukan itu Wah, top lane. Ini Lucky Fearless. Ini berbahaya banget sih menurut gua. Karena lihat mereka nggak divide, 405, Skylar sangka Rasul Maus, Boots ke arah belakang, nggak ada yang bisa nutup Skylar. Skylar ditumpangi bersama dengan seorang Vin. Dan ini dia cukup berbahaya ketika Boots tidak tertukar. Shutdown terjadi dan membuat tim Onyx Esports setidaknya mereka kehilangan satu orang Boots. Dan Oke. bahkan tiba terjadi, Winter Trajan, Wah, Winter. dan satu buah Immortality Albert. membuat Albert tidak bisa bertahan hidup. Oke. Ini Pentara untuk tim RRQ. Ini R7 masih dikasih Oh, waktu ditabrak. loh untuk bisa melakukan Nggak bisa. dari quick send gun. Tapi apakah dia bisa bertahan karena hanya sendirian. Immortal pecah kukira Paiwan ternyata membawa teman satu kecepatan. Dan hilanglah sudah. Ini dia Onyx Esports membalaskan semuanya dengan permainan 4 berbanding 2. 2 tukar 2 sekalipun itu tidak utuh. Lord bergerak bebas masuk ke arah PS. Tim RRQ. Ini Pentara. RRQ. Vin mencoba untuk bertahan. Clay gak menjadi wall manipulation. Very Fokus ke arah PS-nya. Best. Dan Onyx Esports take the king. Satu nyawa tersisa untuk tim RRQ. Dan masih dalam fun fact yang memegang assassin. Mereka yang merasa mendapatkan kemenangan. Terjadi. Terjadi. 3-1. Apakah akan ada reverse sweep atau dibalaskan dengan posisi final upper bracket? Atau mereka berencana untuk membalas semua keadaan seperti final season 9. Ataukah Onyx kan yang merasakan ini. Ataukah- Dihajar 4-1. ada seperti final season 8? Betul. 4-3. Ayo dong. Ataukah apa dong? Atau kapan Om? Hah? Atau Ataukah apa? apa? Atau 4-2 aja kali ya. Udah kan 4-3 udah nih, 4-1 udah nih. Gimana kalau kita di tengah-tengah aja, 4-2. Cuman ya kita belum tahu juga siapa yang bakal dapetin karena RRQ Hoshi mereka tim yang selalu kita bahas kalau lagi under pressure mereka bisa bagikan PR yang mereka bisa kembali lagi ke atas. Tapi let's see. Let's see. 3-1 dah, 1 tiket lagi, 1 kemenangan lagi. Ini akan mengantarkan Onyx untuk menjadi juara di MPL ID season yang ke-10. Tapi kita tahu RRQ Hoshi sering dalam keadaan seperti ini. Baru pengen ngomong. Tahu banget kita, RRQ ini sering banget ketinggalan. Baru pengen ngomong. Cuman sekalinya ngebalikin, buset dah. Nangis orang di pojokan, Pak. Biasanya semakin ditempa RRQ Hoshi, itu tuh tau gak? Semakin jadi mentalnya. Tapi mereka harus ingat juga, Apa yang itu? mereka lawan Onyx Esports. Yang mereka lawan Onyx Esports. Menanggulangi semua kesalahan dan semua perbuatan RRQ Hoshi Iya. dengan satu buah grafik. Ih, itu dia tuh. Plus tadi ya, kalau untuk di platform kita di YouTube-nya aja dari MPL ID, ini udah menyentuh angka yang nonton bersamaan ya, 930.000 orang loh. Satu Itu akun. baru satu akun dari MPL ID loh. Belum yang MLBB, belum yang English. belum streamer pinggir jurang. Belum yang pinggir jurang, belum yang Halo, TikTok, belum yang streamer di pinggir TVRI. jurang. Ini Indonesia luar biasa banget loh. Untuk animo ya terhadap Grand Final dari MPL ID season yang 10. Pecah rekor lagi sih harusnya setelah ini nih. Dari kemarin mungkin ekspektasi dari Mbak Nana bisa kita jalankan kalau kita akan menjadi barometer dari e-sport. Walaupun aku nggak ngerti, aku tetap Viva RRQ. Wah. Waduh. Ini posisinya ada di Epic. 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 Halo bocil Epic. Halo. Wah ini dia genderang perang dari Sonic. Masih bergemuruh pengwawa. Ya, memang tertinggal, tapi masih bakal bisa kembaliin keadaan dan wah, kita harus nyapa juga nih buat yang ada di luar ya. Halo yang di luar sana, apa kabar? Wah. Waduh. Hey. Tuh pada bengong memang yang di luar. Oke, permainan kiting dari Onyx yang membuat mereka Raja Langit lebih dekat untuk menjadi Raja Galaksi. Dan menurutku wave middle management yang bagus banget tadi dari Onyx Esports yang dijalankan
dengan bagus juga. Boots menjadi faktor penentu tadi. Dorong di bagian laning yang terjauh memaksakan Rocky Hoshi untuk hilang satu pemain. Ketika ada yang defense di sana berarti terbuka 4-5 dan ternyata ditabrak oleh Orange Esports. Mereka dapetin Lord, mereka juga bisa langsung nabrak untuk memenangkan game yang keempat. Diselangkah lagi untuk lebih dekat masuk ke dalam match point di best of 7 series kita. Skyler tadi, ini dia harus tumbang di